Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah permudah jalan kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para hadirin semuanya yang ada di majelis ilmu kita kali ini, kita akan membahas dalam materi majelis ilmu kita hari ini. Kita akan membahas mengenai akhlak Rasulullah kepada istrinya. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam perjalanan kehidupan umat muslim di seluruh umat muslim di dunia ini. Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini, beliau tidak hanya mencontohkan urusan ibadah saja kepada kita, namun beliau mencontohkan bagaimana akhlak beliau kepada istrinya. Nah, di mana beliau memberikan contoh kepada kita umat muslim ini bagaimana seharusnya membidik rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam kehidupan kita dalam kehidupan beragama Islam ini. Nah, lantas bagaimana sikap Rasulullah kepada para istrinya? Nah, di sini saya mengambil 5 sikap akhlak Rasulullah kepada para istrinya. Yang pertama itu adalah menghibur istrinya di kala sedih. Nah, Rasulullah SAW beliau tahu dan beliau paham bagaimana cara beliau untuk menghibur istrinya di kala sedih, di kala istrinya tersakiti, dan beliau tahu bagaimana cara mengembalikan senyum istrinya ketika istrinya itu sedang bersedih. Nah, yang kedua itu adalah sikap romantis, di mana Rasulullah SAW ini meskipun di tengah kesibukannya untuk menjalani dakwah beliau tidak lupa bagaimana cara memperlakukan istrinya itu dengan romantis, di mana beliau mampu memperlakukan istrinya itu dengan romantis. Nah, di mana sikap romantis beliau itu ditunjukkan beliau kepada istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau berdua makan dalam wadah yang sama. Yang ketiga, akhlak Rasulullah terhadap istrinya adalah tidak membebani istrinya. Nabi Muhammad SAW beliau melakukan pekerjaannya itu dengan sendiri. Beliau tidak membebani istrinya dengan memberatkan istrinya untuk melakukan pekerjaan rumah yang sebisanya yang dimana Rasulullah itu mampu melakukannya sendiri. Contohnya saja, Rasulullah SAW beliau menjahit bajunya yang robek itu sendiri tanpa membebani istrinya. Selanjutnya adalah beliau menjahit sendalnya yang putus. Dan Rasulullah SAW pun beliau membantu istrinya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Rasulullah SAW senantiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Apabila waktu sholat tiba, maka Rasul pun keluar untuk melaksanakan sholat. Yang keempat akhlak Rasulullah kepada istrinya adalah dengan melibatkan istrinya pada kejadian penting, di mana di sini Rasulullah SAW kerap kali curhat kepada istrinya mengenai persoalan yang tengah dihadapinya, di mana dengan beliau curhat kepada istrinya itu mampu mendapatkan solusi terhadap masalah apa yang dihadapi Rasulullah ini. Nah, salah satu istri Rasulullah yang sering sekali diajak untuk curhat mengenai masalah-masalah yang dihadapi Rasulullah ini adalah Ummu Salamah, yang dimana dikenal Ummu Salamah ini dengan kecerdasannya. Terbukti Sayyidah Ummu Salamah mampu memberikan solusi persoalan yang dihadapi Rasulullah SAW. Di antaranya adalah
kejadian setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, di mana perjanjian Hudaybiyah ini dianggap para sahabat merugikan umat Islam. Alasannya, umat Islam pada saat itu hendak menjalankan ibadah umroh, namun baru diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh ini pada tahun depan. Selanjutnya, akhlak Rasulullah yang kelima terhadap istrinya itu adalah tidak memukul istrinya dan menyakiti istrinya. Nah, pada suatu ketika Aisyah, istri Rasulullah SAW, berbicara dengan nada yang tinggi kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah dengan nada yang tinggi. Nah, di sini ayah dari Aisyah radhiyallahu an mendengar apa yang diucapkan oleh Aisyah kepada Rasulullah dengan nada yang tinggi. Nah, di sini Abu Bakar tidak rela dengan apa yang dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah itu. Nah, karena mendengar Aisyah radhiyallahu an dengan berbahasa yang tinggi kepada Rasulullah, beliau tidak rela bahwa Rasulullah ini diperlakukan dengan tidak baik atau diperlakukan dengan berbicara dengan suara yang tinggi kepada Rasulullah. Meskipun Abu Bakar ini sendiri tahu bahwa Aisyah ini adalah anak beliau. Bahkan saking Abu Bakar tidak menerima apa yang dilakukan Aisyah ini kepada Rasulullah, beliau bahkan ingin memukul Aisyah ini sendiri. Namun di sini Rasulullah langsung menyangkal apa yang ingin dilakukan Abu Bakar ini, yang ingin memukul Aisyah ini. Nah, di sini Rasulullah tidak ingin menyakiti istrinya walaupun itu ayahnya sendiri. Nah, sikap Rasulullah yang tidak pernah memukul atau menyakiti istrinya ini diperkuat dengan tutur kata Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul atau menyakiti istrinya. Malah Rasulullah di sini menjadi pelipur lara bagi para istrinya yang mengalami kesedihan, yang mengalami kesakitan karena suatu hal. Nah, di sini Rasulullah sangat mengayomi, sangat menyayangi dan bersikap lemah lembut kepada istrinya. Di sini beliau tidak pernah mengungkapkan kata-kata kasar kepada istri-istrinya, tidak pernah menyakiti istri-istrinya. Di sini beliau sangat bersikap lemah lembut kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang artinya adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Para hadirin majelis ilmu, pada kesempatan kali ini dapat kita pahami dengan apa yang telah disampaikan tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan yang baik, suri tauladan bagi kita sebagai umat Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mencontohkan apa-apa yang ada di dalam hidupnya untuk bisa kita laksanakan. Beliau mencontohkannya dengan akhlak, dengan adab yang baik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencontohkan segala kehidupan dalam kehidupan kita beragama Islam. Nah, salah satu yang kita bahas pada majelis ilmu kita kali ini adalah mengenai akhlak Rasulullah kepada istrinya, seperti yang ceramah yang sudah disampaikan tadi, bahwa beliau memperlakukan istri-istrinya itu dengan akhlak yang baik. Contohnya saja seperti yang kita bahas, beliau memperlakukan istrinya itu
dengan akhlak yang baik, bersikap romantis. Dapat kita lihat bagaimana Rasulullah ini dalam membidik rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, para majelis ilmu kali ini kita bisa mengaplikasikan akhlak-akhlak Rasulullah ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Nah, ini cukup penting dan tidak hanya untuk perempuan saja yang di sini, tetapi juga untuk para bapak-bapaknya, karena rumah tangga itu adalah kepala rumah tangga itu adalah seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki ini adalah mampu memimpin keluarganya itu bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Nah, baiklah para hadirin majelis ilmu kali ini, dapat kita simpulkan pengajian kita kali ini adalah bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam dapat menjalani atau meneladani kisah-kisah atau tata cara Rasulullah SAW itu dalam berumah tangga. Salah satunya adalah yang di mana zaman sekarang ini penting ya untuk kita ketahui bahwa kita sebagai perempuan adalah wanita yang tidak bisa wanita yang harus kuat mandiri gitu. Dapat kita simpulkan dari majelis ilmu kita kali ini adalah bahwa akhlak Rasulullah terhadap istrinya itu adalah yang pertama, beliau mampu menghibur istrinya dalam keadaan sedih. Beliau mampu bagaimana cara mengatasi kesedihan istrinya ini ketika sedih. Yang kedua adalah bersikap romantis. Beliau di mana kesibukan beliau berdakwah, menghadapi persoalan-persoalan umat Islam, beliau tetap mampu memperlakukan istrinya ini dengan romantis dan melayani istrinya ini dengan baik. Yang ketiga adalah tidak membebani istrinya. Meskipun kita sebagai istri, tugas kita adalah di rumah, tetapi Rasulullah SAW itu tidak membebani istrinya itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sekiranya Rasulullah itu mampu mengerjakannya. Yang keempat adalah beliau mengajak istrinya dalam kejadian-kejadian penting, di mana Rasulullah ini beliau mengajak istrinya untuk membantu beliau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapinya. Dan yang kelima adalah beliau tidak pernah memukul istrinya atau menyakiti istrinya. Karena bagaimanapun juga bahwa kehidupan rumah tangga Rasulullah ini adalah aplikasi dari nilai-nilai Quran. Baiklah para hadirin sekalian, pada pengajian kita kali ini kita sudahi dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan pada minggu depannya. Semoga pada pengajian kita kali ini, pada hadirin semua, khususnya untuk diri saya sendiri, mampu mengaplikasikan atau dapat meneladani kisah-kisah Rasulullah ini untuk kehidupan berumah tangga kita nanti, baik yang sudah berumah tangga maupun yang akan berumah tangga. Karena kisah-kisah akhlak Rasulullah dalam rumah tangga ini adalah salah satu kita sebagai umat muslim dapat mengikuti akhlak dalam rumah tangga Rasulullah. Baiklah, marilah kita tutup pengajian kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan mengucapkan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pemateri pada pengajian kita kali ini, saya memohon maaf pada apa yang saya sampaikan, mungkin masih banyak salah dan kurangnya. Di sini saya hanya menyampaikan jika apa yang saya sampaikan ini ada benarnya atau ada manfaatnya untuk kita semua, ambil baiknya dan buang buruknya. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.